Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Sebelum kita melanjutkan pembahasan bab baru, yaitu rukun iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar, kita lanjutkan sedikit, tuntaskan pembahasan kita yang terkait dengan syurga dan neraka. Kita baca beberapa ayat yang terkait dengan syurga, di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Qaf ayat 31 sampai 35, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Dan didekatkanlah syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan didekatkanlah syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Inilah kunci yang membuka pintu syurga, adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan didekatlah syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu. Allah berjanji kepada orang-orang yang bertakwa akan memberikan karunia berupa syurganya, kenikmatan di syurganya. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Allah menyebutkan di antara sikap orang yang bertakwa itu, yaitu hamba yang selalu kembali kepada Allah, awwab. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah. Itu terjemahan dari awwab. Awwab itu raji', muqli', taib. Orang yang raji', yang kembali.
Dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia hadapi, dia selalu kembali kepada Allah. Termasuk ketika dia keluar dari jalannya Allah, dia segera kembali kepada Allah. Muqli', orang yang berusaha untuk melepaskan beban dosa dari pundaknya. Orang yang berusaha untuk melepaskan sifat-sifat buruk dari dirinya. Muqli'. Dia tidak ingin ada sifat yang nantinya akan menjadi beban di akhirat kelak. Itu awab. Orang yang selalu kembali kepada Allah dan senantiasa membersihkan dirinya. Hafidh adalah orang yang menjaga janjinya, baik janji kepada Allah maupun kepada hamba-hamba Allah. Man khasyar rahmana bil ghaib. Syurga juga Allah berikan selain kepada orang yang memiliki sifat awab, hafidh, dan juga khasyar rahman, orang yang senantiasa takut kepada Allah sekalipun dia tidak melihat Allah. Atau penafsiran yang lain, man khasyar rahmana bil ghaib, orang yang takut kepada Allah di saat tidak ada satupun manusia yang memperhatikannya, yakni orang yang takut kepada Allah di saat sendiri. Dan inilah ikhwan yang betul-betul menandakan, menunjukkan dan sebagai indikator kuatnya iman, itu rasa takut ketika kita sendiri. Ketika kita sendiri dan ada dorongan untuk berbuat maksiat atau ada godaan untuk berbuat maksiat, namun karena rasa takutnya kita kepada Allah, kita tidak tergiur dengan dorongan tersebut, kita tidak terbuai dengan ajakan maksiat tersebut. Kalau rasa takut ini ada di dalam diri kita, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti rasa takut yang sesungguhnya itu tatkala tidak ada seorang pun yang melihat kita. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang berbicara tentang 7 golongan yang Allah akan berikan naungan di hari kiamat. Salah satu dari golongan tersebut adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala khalian dalam kesendirian. Tidak ada orang yang menyaksikan, tidak ada orang yang melihat. Fafadat ainah. Dan tatkala dia dalam kesendirian tersebut, dia menangis karena dikuasai oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang istimewa, yang menandakan takwa. Takwa yang jujur, takwa yang sesungguhnya. Dan itulah salah satu makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa itu kita menjaga ketakwaan dimanapun, kapanpun kita berada. Itulah haqqa tuqatih. Tidak dikatakan bertakwa kalau di tengah-tengah keramaian kita menjaga diri dari perbuatan maksiat. Namun tatkala sepi, tatkala tidak ada orang yang melihat, kita pun berani melanggar aturan-aturan Allah. Itu merupakan tanda lemahnya iman kita.
Dan itu menunjukkan tanda kita meremehkan pandangan Allah. Kita meremehkan penglihatan Allah. Bahkan kita tidak mengagungkan Allah. Orang yang hanya menjaga dirinya dari perbuatan dosa di saat ada manusia, lalu ketika dia dalam kesendirian dia melanggar aturan Allah, itu adalah manusia yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Dia lebih takut, lebih malu dari manusia daripada Allah. Sekali lagi ikhwani fillah, man khasyiyar rahmana bil ghaib, ini yang perlu kita garis bawahi. Itulah sifat hamba-hamba yang Allah akan bukakan pintu-pintu syurga. Orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah, baik tatkala bersama dengan orang-orang ataupun dalam kesendirian. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Ini juga harus menjadi perhatian kita, karena kita semua berharap masuk ke dalam syurga Allah. Kepada siapa Allah memberikan syurga? Man khafa maqama rabbih, orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah, takutnya kepada Allah melebihi takutnya kepada manusia. Bahkan yang menjadi kegelisahannya adalah hukuman dan sanksi dari Allah, bukan cercaan manusia. Yang dia khawatirkan adalah sanksi dari Allah. Yang dia khawatirkan adalah kemarahan Allah. Itu ciri orang yang bertakwa. Kita perlu menyebutkan hal ini berulang-ulang agar kita betul-betul setiap hari betul-betul memperhatikan kualitas iman yang ada di dalam. Berapa besar rasa takut kita kepada Allah. Karena apa yang kita tampilkan, apa yang kita tunjukkan di hadapan orang, kalau tidak diiringi dengan ketakwaan di dalam hati, itu adalah penipuan. Bajunya baju saleh, bajunya baju takwa, terlihat seolah-olah dia orang yang beriman. Namun padahal tatkala ada sedikit sekali kesempatan berbuat maksiat, dia berbuat maksiat. Hati-hati ikhwani fillah. Maka selalu Allah menyebut syurga itu dengan apa? Dengan dibayar dengan apa? Rasa takut. Takut kepada Allah dengan takut yang sesungguhnya. Walahan nafsa 'anil hawa. Dan Allah akan memberikan syurga kepada siapa? Orang-orang yang menahan hawa nafsunya. Dia tidak mengikuti hawa nafsunya, cenderung untuk mengajak kepada perbuatan dosa. Maka yang hebat, yang istimewa adalah pemuda-pemuda yang ketika nafsunya bergejolak, mendorongnya untuk berbuat maksiat kepada Allah, dia lawan, dia tundukkan nafsunya. Itu pemuda yang istimewa. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Begitu istimewanya pemuda-pemuda yang mampu di saat mereka muda, di saat mereka remaja, mereka mampu menahan hawa nafsunya. Mereka mengendalikan dirinya untuk tetap taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Allah istimewakan di padang mahsyar. Salah satu orang yang diistimewakan oleh Allah siapa? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang di masa mudanya walaupun syahwatnya bergejolak, dorongan untuk berbuat maksiat begitu kuat, namun dia tetap menahan, dia tetap mengarahkan, dia tetap memaksakan jiwanya untuk taat kepada Allah.
Dia bawa raganya ke masjid, dia bawa raganya ke rumah-rumah Allah, dia lawan keinginan hawa nafsunya. Itu pemuda yang istimewa. Pemuda yang istimewa itu bukan yang ahli nongkrong wad dukhan. Nah, apa istimewanya? Atau pemuda yang khayal, ahlu glowing. Apa ahlu glowing itu? Repot soal muka, ketampanan, kecantikan, tapi dia tidak menyibukkan untuk mempercantik hatinya, mengisi otaknya dengan ilmu dan menunjukkan kekuatan, menjadikan kekuatannya di jalan Allah. Maka tadi imam kita membaca surat yang berbicara tentang pemuda. Pemuda siapa? Ashabul Kahfi. Dibaca Pak. Itu salah satu contoh pemuda-pemuda yang istimewa, dan itulah yang layak disebut rijal. Yang layak disebut rijal, laki-laki. Siapa mereka? Ashabul Kahfi. Di saat muda mereka sudah gelisah ketika melihat kesyirikan ada di mana-mana. Ketika mereka menyaksikan penyembahan berhala, hati mereka bergejolak. Jiwa mereka tidak tenang, sehingga karena mereka takut dipaksa berbuat syirik, mereka hijrah keluar dari negerinya untuk menyelamatkan akidahnya. Allah ceritakan Ashabul Kahfi. Terbalik dengan kondisi kita. Kalau mereka keluar dari negerinya, meninggalkan dunia untuk menyelamatkan akidah, sekarang pemuda-pemuda kita meninggalkan agama untuk menyelamatkan dunianya. Lari dari agama menuju tempat-tempat fitnah, tempat-tempat kekufuran. Dan itu tidak layak disebut pemuda yang dibanggakan. Maka di akhirat Allah akan memuliakan mereka. Kenapa pemuda? Karena itulah mereka punya dorongan syahwat yang begitu kuat. Dan para ulama menyebut pemuda itu akhir usia muda. Mereka menyebut akhir usia muda itu berapa? 40 tahun. 40 tahun. Ana dan beberapa dari antum sudah tidak masuk. Ya. Nah, insya Allah kita masih pemuda Pak. Kita ini pemuda, Bapak ini pemuda Pak. Tapi pemuda masa lalu. Pemuda masa lalu Pak. Pemuda masa sekarang itu ya di bawah 40 tahun. Tapi jangan takut, yang muda diberi keistimewaan, yang tua juga diberi keistimewaan. Siapa yang tua yang diberi keistimewaan? Yang hatinya bergantung dengan masjid. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid, cinta dengan masjid, cinta dengan rumah Allah. Berapapun usianya Allah akan berikan kemuliaan. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Itulah ayat-ayat yang terkait dengan syurga Allah Subhanahu wa taala dan akhir dari perjalanan hidup manusia adalah bertempatnya mereka, mukimnya mereka di tempat yang telah disediakan oleh Allah sesuai dengan balasan amal-amal mereka. Ada yang berada di syurga dan ada yang berada di neraka. Sampai akhirnya ikhwani fillah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza sara ahlul jannah ila al-jannah wa ahlun nar ila an-nar, ji'a bil maut hatta yuj'al bainal jannati wan nar, thumma yudbah, thumma yunadi munadin ya ahlal jannah, la mauta wa ya ahlan nar, la maut." Ketika penduduk syurga semuanya menghuni syurga Allah, mereka masuk ke dalam syurga Allah,
Dan ketika penghuni neraka masuk ke dalam neraka, didatangkanlah kematian. Kematian didatangkan di dalam riwayat yang sahih. Allah rupakan kematian itu seperti kambing gibas, dan disembelihlah kematian itu. Kemudian penyeru mengatakan, wahai penghuni syurga, tidak ada lagi kematian. Artinya kalian akan menikmati syurga selama-lamanya. Maka hilanglah seluruh rasa capek, hilanglah seluruh kepenatan, hilanglah seluruh penderitaan. La maut, tidak ada kematian. Demikian pula penyeru berseru untuk penghuni neraka, wahai penghuni neraka, tidak ada lagi kematian. Maka mereka yang di neraka, jika dia tergolong orang-orang kafir, orang-orang munafik yang pura-pura masuk Islam, maka dia akan kekal di dalam api neraka. Jika dia seorang muslim, orang yang masih menjaga syahadatnya, orang yang masih berkomitmen dengan syahadatnya, namun dia banyak melakukan dosa-dosa besar yang tidak terampuni, yang belum diampuni oleh Allah, yang menyebabkan dia diazab di neraka, maka dia tidak akan kekal di neraka. Alias orang-orang yang masih syahadatnya tidak batal akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Dan ini menunjukkan, ikhwani fillah, bahwa syurga dan neraka merupakan tempat yang kekal. Dan itulah tempat yang betul-betul orang akan merasakan kenikmatan yang abadi, dan neraka menjadi tempat yang akan menjadi tempat yang membuat seseorang menderita dengan penderitaan yang tidak bisa diungkapkan. Maka ingatlah dua tempat tersebut. Ingatlah bahwa itulah tempat yang akan kita huni, salah satunya, pasti salah satunya. Dan bekal kita, kalau kita ingin menghuni syurga Allah, maka bertakwa kepada Allah. Tinggalkan seluruh kecenderungan-kecenderungan nafsu kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan hati kita, jadikan hati kita tunduk kepada Allah. Jalankan perintah-perintah Allah. Naam, godaan besar bagi orang-orang yang menjalankan ketaatan di zaman sekarang ini. Godaan besar bagi mereka-mereka yang istiqamah di jalan Allah. Tapi ingat, ikhwani fillah, godaan besar tersebut tidak akan lama. Ketika kita bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keringanan langkah kepada kita, kekuatan iman kepada kita untuk tetap istiqamah sampai kita dijemput oleh malaikat-malaikat maut. Dan seorang mukmin ketika dijemput oleh malaikat-malaikat maut, jika dia wafat dalam keadaan istiqamah, dia akan dijemput dengan kabar gembira, dia akan dijemput dengan senyuman, dia akan dijemput dengan kegembiraan oleh malaikat-malaikat Allah, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Inilah ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum, hal yang patut menjadi kegelisahan kita setiap hari. Di mana posisi saya di akhirat kelak? Afil jannah am finnar? Apakah di syurga atau di neraka? Itulah yang patut kita fikirkan. Karena ikhwani fillah, itulah dua tempat yang betul-betul mendatangkan puncak dari segala-galanya. Syurga puncak dari kenikmatan, neraka adalah puncak dari kesengsaraan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjaga kita dan keluarga kita dari jilatan api neraka. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam syurga. Oleh karena itu, ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, jagalah perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah, terutama ketika kita berada dalam kesendirian. Terutama ketika kita berada di dalam kesendirian. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, dan kenikmatan syurga yang paling besar apa? Kenikmatan syurga yang paling besar, yang itulah salah satu penafsiran, waladaina mazid, dan kami akan tambahkan. Kenikmatan syurga yang paling besar apa?
melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan terbesar, kenikmatan teragung yang diminta oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu doa beliau adalah Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhr ila wajhikal karim, atau kama qala sallallahu. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta, berharap, memohon kepadamu untuk bisa melihat wajahmu yang maha mulia. Itu kenikmatan yang ketika Allah Azza wa Jalla perlihatkan, maka penghuni syurga mereka betul-betul merasakan puncak dari kenikmatan. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Kemudian kita beralih ke rukun iman yang keenam, yaitu al-iman biqada'illahi wa qadarih. Iman terhadap takdir atau iman terhadap qada dan qadar. Keimanan terhadap takdir ini merupakan keimanan yang harus kita imani dan kita berhati-hati dalam mengimaninya. Banyak orang tergelincir, salah memahami takdir, bahkan tergelincir, rusak imannya disebabkan mereka tidak mengimani sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takdir ini ikhwani fillah, keimanan kepada takdir merupakan keimanan yang harus kita imani dengan kepercayaan. Tanggalkan logika-logika kita, tanggalkan fikiran-fikiran dan akal kita, karena sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di antaranya beliau mengatakan al-qadaru sirrullah fala takshifu. Takdir itu merupakan rahasianya Allah, kalian jangan pernah menyingkapnya, tidak bisa kita menyingkapnya. Dan keimanan kepada takdir ini sudah membawa korban. Artinya di zaman salafus saleh sudah ada kelompok yang salah memahami takdir, yang keliru dalam mengimani qada dan qadar. Hal ini sebagaimana riwayat hadis yang panjang terkait dengan hadis Jibril disebutkan di dalam buku-buku hadis. Di antaranya hadis tersebut disampaikan, hadis tersebut diungkapkan. Di antaranya ada riwayat atau ada kisah di balik itu, yakni para ulama al-hadis menyebutkan hadis itu karena ada kisah. Apa kisahnya? Di mana ada orang-orang yang di masa salafus saleh, tentunya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak meyakini adanya takdir. Mereka mengatakan bahwa takdir itu tidak ada. Manusia mutlak punya kehendak. Apa yang dilakukan oleh manusia tidak didahului oleh takdirnya Allah. Ini yang disebut dengan kaum Qadariyah. Mereka mengatakan tidak ada takdir. Manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Maka ketika Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, disampaikan kepadanya ada sekelompok orang yang muncul menolak adanya takdir, maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, sampaikan kepada mereka bahwa mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, dan sampaikan kepada mereka Allah tidak akan menerima seluruh ketaatan mereka yang wajib dan yang sunnah sampai mereka mengimani bahwa semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menolak adanya takdir ini merupakan kekufuran, ijma'us salaf, kesepakatan salaf, kesepakatan para ulama, karena itu bagian dari rukun iman
yang telah disepakati oleh seluruh kaum muslimin, an tu'mina billah bil qadari khairi wa syarrih. Ketika Nabi ditanya tentang keimanan, engkau yakin, beriman, mempercayai dengan segala takdir, baik yang dianggap baik oleh manusia atau yang dianggap buruk oleh manusia. Ya. Kata-kata takdir baik dan buruk itu dinisbahkan kepada manusia dari sudut pandang manusia. Namun dari sudut pandang perbuatan Allah tidak ada yang buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Allah yang Maha bijaksana. Seluruh perbuatan Allah berdasarkan ilmunya, berdasarkan kebijaksanaannya, dan bijaksana adalah wad'u syai' fi mawadhi'ihi atau fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ikhwani fillah azzalallahu ayyakum. Para ulama juga menjelaskan dalam menyikapi takdir ini, sekali lagi jangan menggunakan logika kita. Imani apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, dan lakukan, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Nanti akan kita baca, ikhwani fillah, kemarahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau teguran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabatnya berdebat soal takdir. Mereka berdebat soal takdir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian diciptakan bukan untuk ini. Beramallah kalian, berbuatlah kalian. Ya. Maka ini juga peringatan buat kita, jangan berdebat soal takdir. Jangan berdiskusi soal takdir, itu bukan bahan diskusi. Itu bukan bahan diskusi, nggak nyampe akal kita nanti. Antum akan lihat orang yang terlalu dalam membahas masalah takdir pasti akan jatuh pada sikap menyelisihi nas-nas yang ada. Itu pasti. Maka ketika orang sudah mendekati takdir dengan akalnya, muncul golongan qadariyah. Oh, tidak ada. Semua itu manusia yang punya kehendak, Allah tidak punya kehendak. Dibantah oleh kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah justru sebaliknya. Manusia itu tidak punya kehendak apapun. Mutlak kehendak itu hanya milik Allah. Sehingga manusia itu berbuat seperti orang dipaksa. Kalau mereka berbuat dosa, ya Allah yang paksa mereka berbuat dosa. Dan semua penyimpangan ini, ikhwani fillah, disebabkan apa? Tidak mau tunduk kepada nas-nas yang ada, dan terlalu mendewakan akal, meninggikan akal. Padahal akal kita diciptakan bukan untuk menguak rahasia-rahasia yang Allah simpan, tapi untuk memahami sebatas apa yang bisa difahami. Setelah itu serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas rukun yang keenam ini pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.